keempat akan menjelaskan materi tentang neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematis transaksi ekonomi internasional antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri. Dalam jangka waktu yang tertentu, tujuan utamanya adalah untuk membantu pemerintah dalam mengetahui posisi neraca keuangan mereka tentang perhubungan ekonomi dengan negara lain. Penduduk yang dimaksud adalah individu, badan hukum, perusahaan, dan pemerintah. Dalam neraca pembayaran internasional muncul istilah debit dan kredit debit. Yang dimaksudnya adalah kewajiban satu negara untuk membayarkan hasil dari transaksi internasional mereka kepada negara lain. Dan di bidang kredit adalah kewajiban satu negara untuk menerima transaksi internasional dari negara lain. Di dalam neraca pembayaran internasional ada istilah transaksi barang dan jasa. Di istilah yang termasuk adalah ekspor, impor barang dan jasa tersebut. Contohnya seperti ekspor batu bara dan beras. Bidang jasa adalah ada ekspor impor jasa angkutan kepada turisme dan asuransi. Kemudian di bidang modal ini dibagi menjadi dua modal, yaitu ada modal jangka pendek dan modal jangka panjang. Modal jangka pendek ini terdiri dari deposito bank dari luar negeri dan kredit perdagangan dari luar negeri, lalu penjualan surat-surat berharga jangka pendek. Dan yang kedua adalah modal jangka panjang. Yang pertama adalah investasi langsung dari luar negeri, penjualan surat-surat berharga jangka panjang milik penduduk negara lain. Dan yang terakhir adalah pinjaman dari luar negeri tersebut. Selanjutnya adalah ringkasan dari materi tentang alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional itu ada devisa. Pengertian dari devisa adalah alat pembayaran internasional seperti valuta asing, emas, wesel asing, dan tagihan atau piutang luar negeri. Mata uang asing yang sering digunakan sebagai alat pembayaran internasional adalah dolar Amerika. Ada fungsi bisa sebagai alat pembayaran antar negara, alat untuk indikator kemakmuran satu negara untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan penyimpanan kekayaan. Yang terakhir, ada sumber. Devisa diperoleh dari ekspor barang jasa, penyelenggaraan jasa, tenaga kerja dari luar negeri, pariwisata, bunga dividen luar negeri, hadiah, hibah, pungutan, bea masuk, dan piutang. Penggunaan devisa digunakan untuk menyetor barang dan jasa, membayar hutang di luar negeri, melunasi cicilan, dan membangun kegiatan warga di luar negeri. Jenis pembayaran internasional bisa dilakukan secara tunai seperti cek, wesel bank, dan telegraphic transfer. Atau non tunai seperti open account, commercial bill of exchange, letter of credit, private conversation, konsinyasi. Yang kedua ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis transaksi ekonomi internasional dari negara ke negara lain selama periode tertentu. Biasanya selama 1 tahun dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Lalu ada tujuan dan fungsinya. Yang pertama, tujuannya untuk memberi informasi kebijakan ekonomi, moneter, fiskal, pengaruh ekonomi internasional, dan politik perdagangan. Lalu yang ada komponen. Yang pertama ada transaksi berjalan, meliputi neraca perdagangan, ekspor dan impor barang, neraca jasa atau transaksi jasa, pendapatan primer atau konsumsi, tenaga kerja dan investasi, dan pendapatan sekunder atau transfer dari TK. Yang kedua ada transaksi modal, meliputi transfer kepemilikan, aktiva tetap, dan transfer tunai berkaitan dengan akuisisi atau penjualan aktiva tetap. Lalu yang ketiga ada transaksi finansial, meliputi investasi langsung, portofolio derivasi finansial, dan investasi lainnya.